Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula kata didatangkan salam ta'zim pengiringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Hendrix yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkisah tentang kisah salah satu sahabat Rasulullah yang mulia, yang bernama Rubai bin Amir. Rubai bin Amir ini postur badannya pendek, kecil, tetapi memiliki keinginan yang sangat luar biasa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tergabung dalam pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk berperang melawan kerajaan Persia. Rubai bin Amir ini sangat terkenal sekali orangnya, gara-gara waktu dipanggil Khalifah Umar bin Khattab untuk berjihad, maka beliau pun bergegas mengambil panci masaknya yang beliau letakkan di kepalanya, karena tidak memiliki pelindung kepala pada waktu itu. Kemudian pisau dapur dibawa untuk berperang karena beliau tidak mempunyai pedang waktu itu. Lalu beliau tunggangi keledainya yang tua untuk masuk ke dalam pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu, pasukan berjumlah 30.000 dari kaum muslimin menghadapi 240.000 pasukan kerajaan Persia yang dipimpin langsung oleh sahabat yang sangat mulia bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Singkat cerita, Persia kaget waktu kaum muslimin sudah tahu bahwa jumlah pasukan kaum Persia sebanyak 240.000 orang, dipimpin oleh panglima besarnya yang bernama Rustum, dan kaum muslimin hanya 30.000 orang. Tetapi mereka tidak mundur, tidak gentar sedikit pun. Maka Rustum ini ahli perang. Dia bilang, saya mau tahu dulu, bagaimana sih kekuatan 30.000 ini berani sekali menyerang pasukan Persia yang jumlahnya jauh di atas mereka. Kok berani benar ya? Dikirimlah surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk negosiasi. Kemudian datanglah 1, 2, 3 orang untuk negosiasi itu. Semuanya hampir sama perkataannya. Tapi yang paling pertama diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Rubai bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau datang menunggangi keledai tuanya, bawa pisau dapur dan panci masak di atas kepalanya. Sesampainya Rubai di depan pasukan kaum Persia, beliau turun dari kudanya, lalu beliau mengatakan, "Bagaimana dengan undangan kalian?" Kata mereka, "Kau tidak bisa masuk ke dalam, kecuali kau harus menghormati dulu Panglima Rustum." Dengan mengatakan, "Hai Rustum yang terhormat, saya pamit mau masuk." Kata Rubai, "Saya tamu, dan saya yang harus dipamiti, serta dimuliakan untuk masuk, bukan saya yang pamit." Kemudian dengan santai Rubai berjalan ke arah permadani yang disediakan oleh pasukan Persia untuk menjamu tamu. Kemudian oleh Rubai dikeluarkan pisau dapurnya tadi, lalu beliau potong permadani tersebut, diletakkan di atas keledainya, dianggap sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian beliau mengatakan, "Ini pembukaan harta rampasan perang kami. Kalau kalian tidak buka pintu gerbang, berarti kalian mengajak perang." Dan seperti penyampaian saya di awal tadi, Rubai ini orangnya pendek, kecil, bukan orang yang tinggi kekar. Orang-orang Persia waktu itu tinggi-tinggi besar, kekar semuanya. Maka diberitakan oleh pasukan itu ke dalam, ke panglima perang Persia waktu itu, Rustum. Kemudian kata Rustum, "Baiklah, buka pintu gerbang sedikit saja, buat dia memasuki istana ini dengan menunduk, agar dia melihatkan dia menunduk masuk kepada saya." Maka waktu itu Rubai lihat, subhanallah, Allah memberikan kepada orang beriman itu hatinya bisa melihat. Beliau bisa membaca, namanya sahabat Hendrix, Firasat Al-Mu'min. Maka yang beliau lihat pada waktu itu, ini pasti ada tipu daya ini. Subhanallah, yang beliau lakukan
Beliau masuk dengan cara membalikkan bokongnya menghadap ke belakang sambil membungkuk, sehingga yang tadinya beliau harus tunduk masuk, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Bokong beliau yang ke belakang, seolah-olah menyungging ke panglima perang Persia tersebut. Kemudian pasukan Rustum melaporkan ke Rustum, "Ini yang dilakukan utusan itu, wahai panglima." Kemudian, "Baiklah," kata Rustum, "bawa dia masuk menghadap saya. Sebelum dia masuk, buatkan jalannya dengan permadani yang paling bagus. Gelimpangi permadani tersebut dengan harta-harta emas kita yang banyak, sehingga bisa membuat dia terkesima memasuki istana ini. Saya mau lihat, gila harta enggak orang ini." Perintah Rustum kepada anak buahnya. Lalu dipanggillah Rubai bin Amir ini menghadap Rustum oleh anak buahnya. Rubai berjalan di atas permadani. Emas-emas yang bergelimpangan di atas permadani itu oleh Rustum sambil berjalan ditendang-tendang. Bantal-bantal yang ada di situ yang dihias-hiasi ditusuk-tusuk oleh Rustum menggunakan pisau dapurnya tersebut sampai di depan Rustum. Dipanggil penterjemah, kata Rustum, "Terjemahkan, mau apa kalian datang ke sini? Hai orang-orang Arab, kalian kan dari padang pasir, tidak punya apa-apa kecuali hanya pengembala kambing ataupun unta. Untuk apa kalian datang ke sini? Kalau kalian butuh harta, sebut saja. Kalau kalian butuh gembalaan, akan kami beri. Kalau kalian ingin jabatan, kami akan berikan. Pilih siapa yang terbaik di antara kalian untuk memimpin kalian, dan kami akan berikan gaji. Pulanglah." Lalu jawaban Rubai bin Amir, "Kami datang dari sana, tidak butuh dengan harta yang sedang kau pamerkan ini. Dan kami datang mengeluarkan seluruh hamba, termasuk kamu, dari menyembah makhluk kepada menyembah Sang Pencipta makhluk. Itu saja, kalau kau patuh, maka kau akan tetap dengan kerajaanmu, dan kami akan pulang. Hukum Allah, berhenti menyembah, karena waktu itu raja mereka, Kisra, dianggap Tuhan. Kalau kau tetap dengan kerajaanmu, Kisra tetap raja kalian, dan kau, Rustum, tetap menjadi panglima perang orang-orang Persia. Tidak ada yang hilang di sini. Cuma itu saja, lalu kami akan pulang." Lalu kata si Rustum, "Baiklah, kalau begitu berikan kami waktu untuk berpikir, karena pastinya kami butuh waktu." Kata Rubai, "Berapa kalian butuh waktu? Sehari, 2 hari, atau 3 hari?" Kata Rustum, "Tidak, mungkin kami butuh waktu sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Berpikir dulu, musyawarah dulu." Kata Rubai, "Tidak bisa. Saya hanya kasih kalian waktu untuk berpikir maksimal selama 3 hari. Karena pemimpin kami, Nabi SAW, mengizinkan musuh untuk berpikir hanya 3 hari paling maksimal, tidak lebih dari itu." Kemudian kata Rustum, "Terjemahkan ke orang ini. Ini siapa? Pemimpin mereka?" Kata Rubai, "Bukan. Saya pasukan yang paling belakang. Saya pasukan yang paling rendah." Rustum kaget. Kata Rustum, "Terjemahkan lagi. Kenapa kau bisa ambil keputusan seperti itu?" Jawab Rubai, "Karena agama kami mengajarkan dari pemimpin muslim sampai masyarakat biasa, keputusannya hanya satu. Kalau saya sudah diberikan amanah, semuanya harus patuh, termasuk pemimpin saya. Muslim semua begitu, kami semuanya satu jasad." Kemudian kata Rustum, "Baiklah, izinkan pulang utusan ini." Kemudian Rustum kirim surat kepada raja mereka, Kisra, yang isinya menyebutkan, yang sedang kita hadapi ini, semuanya 30.000 orang yang seperti ini nih. Ini untuk dihadapi pasti sangat susah, kata Rustum. Nggak bisa, keras, tegas, maunya. Teguh pada pendiriannya, harus begitu. Tidak ada jalan lain, berperang atau kita mengalah saja, isi surat tersebut yang dikirimkan kepada Kisra. Singkat cerita, karena Kisra raja mereka tidak berhadapan dengan pasukan kaum muslimin, dianggap kuat dan dianggap jumlah mereka sangat banyak. Ya sudahlah, kata Kisra, kita perang. Cuma menghadapi 30.000 orang ini. Lawan mereka, hancurkan mereka,
perintah Kisra. Ringkas cerita, maka terjadilah perperangan, yang mana kita tahu sejarahnya. Pasukan muslimin berhasil menaklukkan dan memporak-porandakan pasukan Persia. Banyak waktu itu aksi-aksi heroik kaum muslimin, termasuk juga aksi sang pedang Allah Khalid bin Walid di dalam itu, dengan gagah berani menghancurkan pasukan Persia. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, bagaimana Rubai bin Amir, orang kalau mengenal Allah, harta jadi kecil buat dia. Semua apapun yang diharamkan oleh Allah akan ditinggalkan semuanya, seindah apapun itu. Semoga kisah ini bermanfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya, Hendriks Litarik Sultan Sati. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.